Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas Business Research Methods. Dan pada kesempatan malam ini kita akan saya membawa topik malam ini yaitu conducting qualitative analysis using text mining. Dan text mining yang akan kita gunakan di malam ini adalah NVivo. Jadi outline yang akan kita lakukan di malam ini adalah introduction untuk NVivo coding process and terms, bagaimana kita generate label nodes dan codes, dan mengenal berbagai macam fitur dan fungsi dari NVivo. Nah, di dalam NVivo, sebagaimana yang telah kita pelajari di Grounded Theory Analysis, di dalam Grounded Theory Analysis, kita mengenal nodes, ya. Nodes berisi relevant information yang kita put ke dalam nodes, kepada coding yang kita taruh di dalam nodes, yang mana kemudian kita akan melakukan labeling kepada nodes tersebut. Labeling kepada nodes. Jadi, bagaimana NVivo melakukan labeling ke dalam nodes? Dengan NVivo, kita dapat melakukan coding kepada relevant information dan menempatkan mereka kepada respective nodes. Jadi kalau ada codes, kita bisa taruh mereka kepada kategori dan taruh mereka ke dalam tim berdasarkan respective nodes-nya dia. Jadi setiap nodes mengandung number of relevant information, mengandung number of codings yang disebut dengan node reference. Nah, untuk setiap nodes, kita perlu melakukan yang disebut dengan label. Jadi kita melakukan kategorisasi kepada coding tersebut. Jadi kita melabel kategorinya dia. Ya. Di dalam kategori tersebut kita perlu mendescribe apa yang menjadi label tersebut dan membuat memo. Mungkin ada yang catatan kita terhadap nodes yang kita bangun tersebut. Dan kemudian ada berbagai macam nodes, mulai dari child node atau ada child dan ada parent node. Child node terdiri dari kategori ataupun subkategori. Jadi kita bisa, selain kategori, kita juga bisa membuat turunannya berupa subkategori dan parent node, yaitu berupa teams. Ya, di dalam Grounded Theory Analysis. Nah, coding-coding yang digroup ke dalam kategori, ya, kemudian mereka berafiliasi kepada parent node-nya dia, ya, parent node. Jadi setelah kita lakukan coding di dalam nodes, kemudian kita kategorikan mereka, label kategorikan, kemudian dia masuk ke dalam parent nodes, ya, berupa teams. Nah, di dalam mendecide bagaimana mengenerate nodes dan codes, ya, ada 3 pilihan. Yaitu yang pertama adalah untuk dengan memastikan konsistensi
across the notes dan codes. Ya. In terms of helping to address the research questions. Kemudian kita melakukan sorting. Ya, kita kayak kertas gitu ya. Kita bisa, oh ini kelompoknya di mana? Ini ada kelompok yang similar. Kita sorting kepada kelompok yang similar untuk proses kategorisasinya. Dan kita harus ensure kepada transparansi ke dalam coding proses agar menjaga credibility atas temuan yang kita dapatkan. Ya. Dalam rangka membangun labeling kepada notes, maka kita harus mengidentifikasi kepada relevant information di dalam data. Maksudnya apa? Jadi kita menemukan apa yang menjadi di dalam satu kalimat, apa yang menjadi relevant information. Bisa saja dari satu kalimat yang paragraf besar, kita kristalisasikan menjadi dalam 3 kata atau 4 kata. Jadi tidak sepanjang paragraf, tapi di dalam beberapa kata. Jadi kita mengidentifikasi kepada relevant information yang kita temukan di dalam data. Dan kemudian kita mengassign words atau phrase atau konsep yang best represent kepada relevant information tersebut. Bisa saja dalam bentuk kata-kata yang berbeda. Kalau yang sebelumnya dia artinya dia mengcrop kata-kata apa yang paling utama. Opsi kedua adalah dengan mengassign pilihan kata yang kita paraphrase ulang, yang best represent kepada relevant information tersebut. Dan yang ketiga adalah document why the information or notes is important. Jadi kita bisa menambahkan memo. Kenapa Anda mengatakan bahwasanya notes-nya atau kode yang kita lakukan itu seperti itu? Apa yang mendasari kita? Kita bisa membuat catatan kaki ya, berupa memo options di sana. Nah, ini dari sisi codings, berlaku kepada codings dan juga berlaku kepada kategori. Ini menurut Bazley dan Jackson ya. Kalau menurut Saldana, saya sudah kirim bukunya kepada Anda ya, yang Saldana ya. Bagaimana Saldana mengenerate label dan notes? Yaitu dengan mereview karakteristik dari research questions. Setelah dia menemukan apa yang menjadi karakter dari research question, kemudian dia mengidentify coding methods. Apakah dia berdasarkan mengidentifikasi coding methods, apakah menggunakan evaluasi, apakah in vivo, ataukah magnitude, atau proses coding. Kalau in vivo dengan apps, aplikasi in vivo ya. Kemudian kalau magnitude secara magnitudonya ya. Atau dia juga bisa menggunakan proses coding. Jadi mulai dari manual ya, menggunakan Excel. Yang ketiga, dia mengassign codes using the coding methods that best represent the relevant information in the data. Jadi dia menggunakan informasi yang best relevant di dalam data. Konsepnya dengan Saldana yang kemarin saya jelaskan. Menurut opsi ketiga, dengan Kane dan Trochim, dia juga mereview secara karakteristik dari research questions. Kemudian dia transform the research question into focus prompt. Focus prompt adalah suatu guides, suatu phase yang mengguide kepada
generation of codes to represent the relevant information in the data. Example, kalau dia research questionnya adalah what are the help seeking behavior of participants seeking for mental health service, fokus prompt dia in seeking for mental health service, participant will do what? Apa yang akan mereka lakukan? Jadi dia lebih kepada fokus prompt, apa yang akan dilakukan? Apa yang menjadi verb? Apa yang menjadi kata kerja di sini? Dengan menggunakan fill in the blank, maka ini akan menjadi notes untuk merepresentasikan kepada informasi yang ada di dalam data. Jadi dia menggunakan focus prompt untuk mencari kata kerja, verb dari activity atau kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai research question tersebut atau menjawab research question tersebut. Jadi dia fokus kepada prompt, kata kerja atau verb. Nah, di dalam grounded theory ini, di dalam menggunakan NVivo untuk melakukan grounded theory ataupun fungsi-fungsi lainnya, NVivo pada dasarnya memiliki 5 fungsi, yaitu pertama, dia melakukan importing kepada files. Data Anda, data verbatim Anda, dia import. Data Twitter yang menjadi sosial media yang Anda analisa, Anda import. Data jurnal-jurnal yang menjadi referensi Anda import. Jadi fungsi pertamanya adalah importing files. Kedua adalah menganalyze data. Apa saja yang dia analyze? Banyak. Mulai dari word frequency, word clouds, dan lain sebagainya. Kemudian dia mengorganisir kepada cases dan karakteristik. Apa yang menjadi kata-kata yang paling sering muncul? Atau apa kata-kata yang saling bertautan? Ya. Seperti misalnya kata stigma. Kata stigma ini ada terkait dengan kata apa saja yang tebal. Ya, misalkan ada kata wah, kecil banget ya, nggak kelihatan. Oke. Jadi dia bisa, nanti kita lihat di NVivo-nya. Kemana dia berhubungan. Dan kemudian dia melakukan visualisasi kepada findings-nya dan exporting kepada findings. Jadi kalau Anda membuat reporting-nya atau presentasinya menggunakan Excel, Anda bisa ekspor finding tersebut ke Excel. Ya. Hasil visualisasi tersebut bisa Anda ekspor berupa gambar, ya, visual, bentuk berupa untuk visual. Kemudian di dalam importing file di NVivo itu bisa bermacam-macam dokumen, bisa berupa Word documents, bisa PDF, bisa audio, video, hasil capture-annya Twitter, Facebook, Instagram, ya. Kemudian web crawler, web scraper dari website, web scraper, ya. Kita akan bahas web scraper pertemuan berikutnya menggunakan Twitter. Jadi kita minggu depan akan menggunakan Twitter untuk kualitatif analisisnya. Bukan Twitter. Menggunakan R Studio. Ya. Dan juga importing file bisa berupa picture. Sebelum kita melakukan importasi terhadap data di NVivo, Anda perlu clean your data. Pastikan data Anda sudah bersih, di mana transkripnya dia
verbatimnya sudah sesuai. Kalau Anda pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, sudah bersih ya transkrip Anda terhadap data-data yang Anda analisa. Kemudian, nah, di dalam importing file ada click on external. Ya, jadi kita langsung buka NVivo. Oke. Ketika kita melakukan importing files, klik on external data dan klik import. Ya. Ini udah langsung import sini. Nah, ini versinya mungkin berbeda. Saya NVivo 12 ya. Nah, import di sini kita bisa import data berupa project, artinya sudah ada project sebelumnya, kemudian atau berupa file. Nah, kita kalau berupa file kita bisa file dari mana yang kita mau download, mau kita import, cancel. Atau kita mau import dia berupa Excel file, text file, ya. Kalau kita berupa web scraper kita bisa text file. Kemudian ya banyak sekali yang kita bisa import ya. Nah, kita bisa menggunakan, kalau kita import bisa menggunakan fasilitas ini. Kemudian nah, jadi kita juga bisa from other source ya, ada macam-macam. Oke. Nah, di dalam menganalisa data, pilihannya ada di tempat di query. Ya. Query di mana pilihannya ada advanced find, query wizard, text search, word frequency, codings, matrix, ya, dan sebagainya. Jadi ada banyak pilihan. Bisa menggunakan text search, word frequency, membuat coding, matrix coding, dan seterusnya. Kemudian, nah ini contohnya adalah menggunakan word frequency. Jadi dari sebuah dari satu verbatim, Anda bisa melihat kata-kata apa yang paling banyak diucapkan oleh para participants. Contoh, misalkan kita pakai di sini adalah, saya pakai data yang ada dulu aja ya, contoh di file ya. Misalkan literatur. Ini adalah apa ini? Literatur review ya. Ada case study dan lain sebagainya. Kita ingin mengetahui mana yang menjadi word frequency dari data ini. Untuk menghitung word frequency. Kata-kata apa yang paling banyak. Jadi di sini pilihannya bisa menggunakan klik kanan. Kemudian kita bisa melakukan query menggunakan word frequency. Nah, word frequency, kemudian, nah ini muncul paling banyak countingnya adalah shoreline frekuensinya. Jadi dia udah langsung mengetahui kata-kata apa yang paling banyak frekuensinya di jurnal tersebut. Jadi kalau Anda mau meneliti terkait jurnal mengenai spesifik kepada grounded theory, Anda download, terus beberapa jurnal terkait mana yang frekuensinya paling banyak grounded theory. Nah, Anda bisa ketahuan, oh ini frekuensi cuma 1, ini frekuensinya ada 10, 15. Atau ketika Anda melakukan interview, Anda bisa melihat kata apa yang paling banyak Anda dengar. Ya. Misalkan Anda melakukan interview, kemudian verbatimnya sudah Anda dapatkan dari Google Docs gitu ya, suaranya tercatat gitu ya.
Kemudian Anda masukkan, Anda import hasil verbatim Anda bisa melakukan word count menggunakan ini. Word count-nya bisa minimum length-nya 3 huruf, bisa juga minimum length-nya itu dia 10 huruf misalkan. 10 huruf, Anda run query. Nah, langsung kelihatan. Yang tertinggi ternyata shoreline 34, calculated 26. Ya. Ini bagaimana kita melakukan word count. Kemudian kita juga bisa melakukan text search query ya di PDF. Nah, misalkan mencari vegetarian, run query, nggak ada. Oke, muncul ya, masih running. Oh, oke. No result, oke. Atau apa misalkan tadi difficult misalkan, run query. Oh, nggak ada juga. Oh, ada nih satu kata ya, yang mana itu coveragenya berapa persen ya. Nah, jadi kita bisa melihat kata-kata ini ada berapa kali terucap di dalam jurnal. Kemudian bisa juga kita melakukan visualisasi kepada word cloud. Jadi secara data kita bisa melihat mana kata-kata yang paling tebal di dalam interviews, di dalam kata-kata apa yang paling banyak timbul ya di dalam jurnal, interviews, verbatim dan sebagainya. Oke, ini shoreline. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Jadi dalam menghitung word frekuensi kita ada beberapa alternatif menggunakan word cloud dan juga word frekuensi. Kemudian kita juga bisa melihat word trees di dalam NVivo untuk melihat kaitan dari suatu kata kepada kata-kata yang lain. Ya, artinya kata yang sebelum dan kata sesudah menggunakan word tree. Misalkan NVivo-nya kita ganti yang sosial media. Oke, sosial media di Twitter terkait suatu topik, misalkan ini adalah data Twitter. Ini adalah data Twitter, tweet dari username, Twitter ID, username, tweet, time. Nah, minggu depan kita akan tarik data dengan API untuk munculkan ini dengan R, ya, sekalian dengan R juga. Nah, di data Twitter ini kita bisa menghitung word tree, query, visualisasi kepada word tree. Mana word tree-nya? Query, word frequency, text query, cases. Where is it? Oke, bukan di situ barangkali. Kita atur dulu deh, coba. Oke. Word tree, text search, visualize. Oh, ini. Export diagram. Jalan nggak? Oh, bukan. Word tree bukan itu. Visualize. Where is word tree?
Jalan. Oh, sorry. Kayaknya nggak jalan ya. Sebentar. Query. Oh, di sini sebentar. Kemudian ini kemudian word tree-nya apa di sini kah? Run query atau beda versi? Mind map, cluster analysis, create word tree. Oke, contoh mati. Word tree. Oke, nanti kita lihat ya. Seharusnya bisa ya, seharusnya ada. Tapi saya nggak ketemu, mungkin lagi harusnya ada tulisan word tree ya, menggunakan word tree. Klik query tab and using word tree. Sebentar, coba tes sekali lagi. Query tab, klik query tab, klik word tree. Nah, nggak muncul dia. Harusnya ada word tree di sini. Tapi ini kayaknya ada versi yang baru, nggak ada word tree-nya atau dia diganti dengan yang lain. Iya ya, word tree-nya nggak ada ya. Oke, no worries. Nanti dicobakan yang lain. Oke, kemudian jadi di dalam word tree dia bisa melihat sambungan dari sebuah kata sebelum kata yang dituju, sebelum kata target, sebelum dan sesudah. Kemudian dia bisa spesifik melihat query word tree result. Ya harusnya ada nih. Nah, misalkan instructional technology. Ya, di dalam instructional technology ini dia ada kaitannya atau codingnya terkait apa saja. Jadi misalkan ini adalah misalkan tema misalkan ya. Di sini ada secara kategorinya adalah instruksional. Ya. Ini adalah codingnya. Issues. Jadi dia bisa melihat secara coding, kategori dan themes yang ada di dalam suatu jurnal. Ya, misalkan, tapi kita terkait dengan tema yang kita inginkan. Misalkan temanya adalah teknologi. Nah, kita bisa melihat apa yang menjadi kategori di situ dan coding-codingnya. Itu di dalam penggunaan word tree. Oke, sebentar, saya agak penasaran. Last try ya, karena ini penting. Oh ya, I know. Query, start search text query. Kemudian kita search text-nya misalkan shoreline. Kemudian run query. Oke, ini dia harusnya dia run query. No, dia harusnya masuk ke word. Oh sorry, dia di sini dia word tree. Oke, got it. Nah, jadi tema shoreline apa yang menjadi potensial kategorinya ya? Ini terlalu besar. Misalkan, jadi dia melihat sini ada banyak kategori dan di dalam kategori tersebut ada coding-coding yang terkait ya. Nah, ada change kategorinya, kemudian dan lain sebagainya ya. Misalkan kita teknologi. Run query. Oh nggak ada. Ini apa sih? Change study of Cedar Island, North analyzing coastal. Oke. Coastal.
Coastal. Run query. Nah, ada dari Coastal kita bisa melihat apa saja yang menjadi kategori terkait dengan Coastal. Ada research, ada kategori utamanya research, ya, journals, dan ada juga dia potensial codingsnya. Jadi ini menggunakan Word3. Kemudian summary-nya, oh dia agak tricky lokasinya ya. Preference. Oh ini reference-nya dia. Di halaman berapa, di page berapa, di line berapa ya. Oke. Jadi itu terkait dengan Word3 di NV4. Kemudian conducting auto coding. Jadi kita di dalam auto coding kita bisa klik sources tab, kemudian select document you plan to auto codes. Jadi kita bisa lakukan auto coding di dalam NV4. Jadi menggunakan sources tab, interviews, kemudian klik all, sources tabs. Kok di sini nggak ada? Sebentar. Sources tabs, sources, oke, home, auto coding, sources tab, sources, no. Coba lihat lagi di sini. Dia menggunakan klik sources tab and select all the documents you plan to auto code. Oh ini. Oh, menggunakan sources di kanan, di kiri. Where is the sources? Sources dan auto codes. Apakah versinya baru? Oke. Sepertinya dia berbeda versi. Jadi di sini masih ada, oh ini sources and select document to auto code. Oh oke. Ini untuk auto codingnya. Dia juga bisa berlaku kepada sosial media. Misalkan ada sosial media Anda pakainya Twitter. Mana Twitter ini ya? Anda mau coding data Twitter misalkan. Bisa nggak ya? Coba tes. Kita lihat. Notes. Oh beda. Oh bisa juga nih. Ya. Oke, juga bisa juga sepertinya. Kemudian data literatur. Nah jadi konsepnya dia langsung intelisen untuk menghitung kata-kata dan dia langsung mengelompokkan ini kemana kelompoknya. Oke. Kemudian right click, kemudian auto codes, ya yang tadi, dan dia press next gitu ya, dia langsung otomatis. Kemudian, Pak izin tanya Pak, yes, Pak Septian. kalau dari kuesioner Google Form bisa nggak Pak? Dari Excel gitu Pak? Bisa, nggak ada masalah. Nah, Bisa ya? bisa. Jadi mau nanya Pak. Yes. Pak untuk auto generate tadi itu yang di NV4 itu berarti intinya aja Pak, inti kata-katanya. Artinya kata penghubung nggak masuk di situ ya Pak? Iya, jadi dia hanya kayak robot ya. Jadi dia tidak menginterpretasikan kata ya. Jadi kata-kata itu dia bikin matriks, kata mana yang paling sering muncul. Dia cuma perhitungan seperti itu ya. Jadi kelemahannya di sana. Jadi dia tidak melihat relasi antara kata dengan kata ini sama ini berapa kali muncul. Kemudian ini oke, yang kata yang paling banyak menjadi kategori. Terus kata ini berapa kali muncul? Kata ini menjadi themes. Jadi terlalu apa istilahnya robotik jadinya ya.
bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang menjadi in depth gitu ya. Oh, ini maksud kalimat ini apa? Enggak, dia hanya menghitung ini kata berapa kali muncul. Nah, kemudian yang paling banyak muncul artinya tuh menjadi codingnya, ya, atau menjadi yang terbanyak muncul itu adalah codingnya. Kemudian dia membentuk kepada kategori dan teams. Sebetulnya bagi saya nggak begitu ini ya, tidak begitu mencerminkan gambaran yang sebenarnya ya kalau mesin membaca seperti itu sih, kalau menurut saya ya. Lebih bagus. Iya, karena mungkin saya ini ya Pak, relatedkan sama mungkin pertanyaan saya di minggu lalu Pak. Ya. Mengenai kalau misalkan ada kata-kata, misal kita interview responden, terus kata yang dikeluarkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu hampir sama kan, sebenarnya kita untuk frekuensinya ambil salah satu ya Pak, radius yang apa, yang kembar gitu ya Pak. Iya. Jadi kalau dia double counting kan jadinya banyak banget dihitungnya begitu ya. Iya, betul Ya, Pak. jadi kurang begitu ini ya, apa istilahnya, menggambarkan kalau sebenarnya. Karena ini sifatnya NVivo kan tidak bisa menganalisa secara satu kalimat gede ini jadinya jadi 3 kalimat seperti apa, dia nggak bisa kan. Dia memotong-motong kalimat pekerjaannya. Dia motong kalimat A, memotong satu kalimat, berapa kali ini frekuensinya. Setelah itu oke. Nah, misalkan seperti ini ya, saya contohkan sedikit untuk kalau saya contohkan di R-nya ya. Jadi bagaimana konsep berpikirnya NVivo itu kayak begini. Sebentar. Pak Jari, mohon maaf ya, saya matikan kamera agar lancar Pak ini Ya, suaranya. no worries. Nah, seperti ini. Oke. Ini saya execute dulu. Ini package-nya sudah. Ini control. Oh, running. Oke, running. Oke, sudah running. Oke, sambil jalan dulu nih ya. Atau udah muncul di sini ya? Oh, running. Oke. Nah, seperti ini dia. Jadi kalau di R itu dia, aku mau makan enak. Ya, ayam itu makan beras, ada teks seperti itu ya. Jadi dia menghitung aku mau makan makanan enak. Aku 1, ayam, kan kalimatnya banyak nih. Ayam 0, beras 0, enak 1. Nah, jadi dia menghitung makan ada 2. Jadi karena robot yang membaca, yang paling banyak yang mana? Yang makan. Jadi dia bisa apa istilahnya, menghitung kalimat mana yang paling sering keluar begitu ya. Dan itu kan jadinya sifatnya robotik sekali. Jadi nggak melihat kepada apa makna yang diinginkan dari kalimat tersebut. Nah, itu kelemahan di dalam NVivo ya. Jadi NVivo coding kelemahannya di situ. NVivo coding, jadi ada pilihannya kan ketika kita melakukan grounded theory menggunakan NVivo coding, ya dia menghitung penggalan-penggalan kata seperti ini. Jadi membuat matriks dari satu kalimat, matriksnya aku berapa, ayam berapa, beras berapa, enak berapa, itu berapa, makan berapa, mau berapa. Jadi dia menghitung penggalan-penggalan kata. Jadi sifatnya robotik karena menghitung penggalan kata. Kebayang Bapak Ibu kelemahan NVivo? Ya Pak, terima kasih Pak Jari. Oke. Kemudian, ya, ini apa ini? Nah, jadi nanti dia bagaimana dia membangun kategori dan teams-nya dia ya. Oke. Kemudian ini dia konsepnya di dalam membangunnya. Sebentar. Visualizing. Nah, visualizing finding kita juga bisa menggunakan yang tadi ya. Bagaimana kita melakukan visualisasi ya. Seperti misalkan hierarchical nodes-nya seperti apa gitu ya. Kemudian secara word tree-nya seperti apa dan sebagainya. Oke. Atau bentuk word count-nya dia paling besar yang mana. Jadi dia bisa melakukan word cloud diagram misalkan. Nah, jadi itu konsep di dalam
melakukan konsep qualitative methods menggunakan NVivo. Minggu depan kita akan bahas lebih lanjut mengenai penggunaan R. Jadi saya akan lebih lanjut membahas mengenai bagaimana text mining menggunakan R untuk qualitative research. Oke. Baik, ada pertanyaan untuk materi NVivo? Silakan. Jadi Yes, tanya Pak, silakan. jadi ini mungkin basic sekali Pak terkait NVivo saya mau nanya. Ya. Kalau di kuantitatif Pak, kita akan menghitung sesuatu dengan poin sekian gitu hasilnya, maka akan disebutkan seperti ini gitu. Nah pada NVivo ini untuk menyimpulkan hasil analisis itu bagaimana Pak ya? Apakah dari note-note yang didapatkan atau seperti apa? Berapa banyak dia yang misalnya kata yang muncul gitu sehingga disimpan seperti ini gitu. Alright, menarik. Jadi misalkan di sini ya, ini adalah misalkan data. Kemudian nah, kalau kita klik codes auto coded, nah, di dalam data ini sebentar. Tadi pertanyaannya apa, Pak Andi? Untuk menyimpulkan hasil analisisnya Pak. Oh, untuk menyimpulkan hasil analisisnya. Oke. Jadi, workout. Oke. Pertama, dari suatu jurnal seperti ini ya, kita bisa melihat mana word yang tertinggi. Word yang tertinggi secara word count. Ini tujuannya untuk melihat kata-kata mana yang paling tinggi, paling besar di sana. Jadi kita untuk melihat topiknya itu sebetulnya terkait masalah apa. Itu kesimpulan yang mau diambil. Jadi shoreline, misalkan shoreline itu kan artinya garis pantai ya, garis pantai. Jadi ini banyak kaitannya dengan garis pantai gitu. Nah, ada 158 kata, ya 158 frekuensi yang terkait dengan shoreline, garis pantai. Jadi apa kata-kata yang paling tinggi di sana, ya, sehingga itu yang menjadi tema sebetulnya. Ada shoreline, ada coastal, atau coastal itu apa ya? Coastal itu apa? Coastal itu garis ujung pantai ya? Pesisir ya, pesisir ya, suasana pesisir. Nah, ini yang menjadi soul dari topik penelitian ini. Jadi kalau Anda diminta, oke, bikin apa sebetulnya hasil penelitian ini? Ini kita bisa lihat, ini ada garis pantai, ada pesisir, ada change di sini. Bagaimana perubahan. Nah, jadi kita dengan menggunakan word tree, kita bisa menentukan apa yang topik atau tema utama dari suatu tulisan. Ya, topik utamanya adalah shoreline. Ya. Oke. Analyzing estuarine shoreline change. Ya. Jadi shoreline yang dibahas. Nah, itu kalau kita menggunakan word tree. Kemudian kalau kita dari interview inilah misalkan, kita mau menggunakan terhadap visualisasi terhadap word cloud. Nah, jadi kita juga bisa melihatnya, pendekatannya untuk melihat ya word cloud ini juga dari data frekuensi untuk melihat seberapa besar
apa kata-kata yang paling banyak disebutkan oleh 20 orang ini. William, Thomas, Susan, digabung data-datanya berupa word cloud, ternyata people. Mereka tuh concern kepada people. Yang kedua is, kemudian apa lagi nih? Nah, kemudian secara tree map-nya, nah kita bisa lihat, oh people, ini people yang paling besar mendominasi topik jawaban mereka atas research question ya. Tergantung research questionnya apa nih buat mereka semua. Ternyata people yang menjadi persoalannya. Kedua, jadi sini kelihatan temanya ya, people, is, think, dan like gitu ya. Ini kata-kata yang paling ini bisa diabaikan nih, kata-kata sambung diabaikan ya. Nah, kemudian ini kita lihat, tapi NVivo ini kan dia berupa menghitung kata ya. Yang tadi sifatnya robotik, dia kata yang dia ukur ya. Bukan interpretasi dari sebuah kalimat atau interpretasi dari sebuah gagasan atau paragraf. Ya. Itu banyak kelemahan sih di NVivo saya lihat di situ. Tapi secara umum sudah bisa memberikan gambaran. Kemudian apa lagi ya? Cluster analysis. Jadi banyak fitur sih ya di dalam NVivo yang bisa kita manfaatkan. Cluster analysis. Nah, dia berdasarkan hierarchical di sini. Ya, bisa diperbesar nggak ya? Oke. Nah, di sini sudah nanti akan kelihatan juga potensial kepada apa? Di sininya apa? Nggak muncul ya. Nah, di sini dia udah membagi kepada clustering analisis kepada kata-kata yang similar ya. Kata-kata yang cenderung similar jaraknya mereka. Ini ada natural country, development goods. Nah, kemudian di sini years living water. Nah, ini masuk kepada cluster-clusternya masing-masing. Dan ini bisa menjadi ide untuk grounded teori kita. Bahwasanya oh ini loh yang menjadi kata kerjanya misalkan. Kata kerjanya untuk commercials dan lain sebagainya. Tapi ini masih mentah ya sepertinya ya. Nah, still potensial untuk grounded theories. Menjawab Pak Andi? Ya Pak. Berarti Pak di kualitatif masing-masing penulis itu bisa berbeda-beda Pak ya persepsinya nanti Pak ya, simpulannya itu. Bisa kalau di ya. Secara kualitatif memang kan ketika kita menginterpretasikan suatu paragraf bisa berbeda-beda Pak. Iya Pak. Ya. Kalau si NVivo dia tidak menginterpretasikan tapi dia menghitung kata kan, karena dia robot kan. Ya. Tidak menginterpretasikan. Jadi di situ yang menjadi kalau datanya kita nggak terlalu besar, lebih enak kita melakukan kualitatif kan, melakukan secara interpretasi kan terhadap sebuah kalimat. Kalau NVivo dia jadi ini masuk ke dalam NVivo codings. Pendekatannya menggunakan NVivo. Jadi ada salah satu di kemarin pas lagi di grounded teori saya jelaskan NVivo codings, di mana NVivo adalah mesin yang menghitung kata, bukan menginterpretasikan kalimat. Jadi ini salah satu alternatif di dalam grounded teori. Kebayang Pak Andi? Baik Pak. Bayang Pak. Oke. Good. Ya. Pak Jerry, Yes. Tisa Pak Jerry. Jadi normally itu seharusnya kita baru pakai NVivo atau direkomendasikan untuk pakai NVivo ini kalau ada berapa responden kita Pak Jerry? NVivo berapapun dia makan Tisa. Oh gitu, walaupun cuma misalkan respondennya cuma 5 orang atau respondennya jumlahnya cukup dikit di bawah 10 itu juga sebaiknya pakai NVivo atau bisa kita lakukan secara manual kayak yang tugas sebelumnya Pak Jerry? Manual. Oh. Jadi ini NVivo ini adalah salah satu alternatif. Tapi pendekatannya beda dengan kita secara manusia. Manusia pendekatannya kan menginterpretasikan kalimat. NVivo menghitung frekuensi dari per masing-masing kata. Nah, jadi dia misalkan konsep berpikirnya ya begini, saya kasih penjelasan sedikit. Bagaimana cara NVivo berpikir? Ya. Oke. Sebentar. Oke, sebentar. Oke. Pen. Oke.
cara NVivo berpikir, dia menghitung jarak. Jadi kalau ini adalah cluster, ini ada cluster. Kemudian setiap kata-kata itu dia kenapa kata-kata ini berkelompok di sini seperti yang tadi ya. Ini ada kata-kata yang berkelompok nih. Kata-kata ini berkelompok di sini, kata-kata ini berkelompok di sini, kata ini berkelompok. Bagaimana dia bisa mengelompokkan kata ke dalam sebuah cluster? Itu mereka menggunakan apa yang disebut dengan Euclidean distance. Jadi dia mengukur jarak antar kata dengan kata yang lain. Jadi kalau misalkan ada kata misalkan di sini adalah working gitu ya. Kemudian ada kata studying, ada kata sleeping, ada kata-kata singing. Kemudian ada muncul kata yang lain, misalkan katanya dancing gitu ya, dengan titik koordinat di sini gitu ya. Ini dancing dekat kemana? Dancing ini termasuk kelompok yang mana? Studying, working, sleeping, apa singing? Singing. Dia tidak akan ke singing, dia akan masuk ke sini. Oh. Studying, dia mengukur jarak kepada masing-masing titik kelompok. Oh, jaraknya itu dia ukur nanti. Ukur jaraknya dari dancing ke studying dekatnya mana. Oh, ternyata dekat ke working. Misalkan ini 3 poin, ini 4 poin, ini 7 poin, ini 6 poin. Oh, dancing masuknya ke working. Jadi dia ada rumus yang disebut dengan Euclidean distance untuk menentukan satu kata itu dia dekat ke kata yang mana. Jadi dia menggunakan pendekatan rumus ya. Bukan pendekatan, harusnya kan dancing ke singing ya. Nah, tapi dia di dalam kata-kata ini dia mengukur lagi dalam kata-kata itu bisa saja nanti ternyata memang ke singing gitu ya. Saya kan dalam tanda kutip ini ekstrimnya ya. Bahwasanya mereka mengukur apa yang disebut dengan Euclidean distance, jarak dari satu kata ke kata yang lain, dia cenderung dekat ke yang mana. Jadi ada formulanya. Kebayang Tisa? Izin Pak Dery. Yes. Ternyata itu kan dia mengukur distance itu berdasarkan rumus yang udah dia punya gitu ya. Tahu ternyata kita kurang sependapat nih sama resultnya dia. Ada nggak sih untuk kok ini terlalu aneh ya gitu. Mungkin nggak sih kejadian yang seperti itu, terus lalu bagaimana kalau emang kejadian seperti itu, gimana cara mengkoreksinya sesuai arah yang benar gitu. Kalau begitu kita menggunakan R. Karena di NVivo kita udah nggak bisa bongkar coding dalamnya kan. Di R kita bisa ganti coding. Jadi misalkan aku mau makan enak gitu kan. Ini kita bikin matriksnya kan. Nah, misalkan kita secara clusteringnya kan dia dekatnya kemana gitu ya. Nah, itu kita bisa mendesain clustering sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kalau di NVivo itu udah aplikasi, udah nggak bisa bongkar coding kita. Tapi maksudnya di sini adalah black box bagi kenapa ini dekat, kenapa ini dekat. Nah, rumus distance yang mereka gunakan itu kita nggak bisa bongkar. Tapi kalau di R kita bisa desain. Kita mau, nah minggu depan kita akan bongkar lebih lanjut bagaimana kita melakukan text mining menggunakan R. Kalau NVivo it's given. Jadi istilahnya mereka memberikan kita fitur. Fiturnya apa ini ya? Banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan. Dan ini ada bukunya. Ntar saya attach deh ke Google Classroom. Kalau Anda ingin mendalami NVivo lebih lanjut. Ada yang sudah download NVivo-nya? Belum ada ya? Sudah, Pak. Tinggal proses install, Pak. Tadi masih ada kendala, Pak. Oh, lagi proses install. Iya, tadi masih ada sedikit kendala, Pak. Makanya mungkin kayaknya laptop saya, Pak. Baru beli. Sudah, Pak. Setelah sudah lama sih, Pak. Oke. Jadi perwakilan, Pak. Sudah ada yang punya? Sudah ada yang running sekarang? Belum? Kemarin terakhir konfirmasi Mas Ali Wafa, Pak. Oh, oke. Udah running Pak saya. Sudah. Oh, Bu Ainun sudah, Pak. Ah, ya, good.
Nah, nanti saya akan attach untuk buku NVivo-nya ya. Jadi Anda kalau bisa lebih dalam untuk fitur dan benefit yang dimiliki oleh NVivo. Nah, baik. Kalau tidak, yes, silakan. Sorry Pak, saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Mas Andi tadi Pak. Pengen make it clear aja sih Pak. Jadi sebenarnya grounded teori itu kan adalah suatu metode ya Pak untuk melakukan penelitian. Yes. Nah, berkaitan dengan yang hasil Pak, ketika kita menyimpulkan sesuatu gitu Pak. Kalau di grounded teori kan sebenarnya itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama kita cari coding, terus kategori, terus yang terakhir temanya. Nah, untuk yang dianalisa itu lebih ke temanya ya Pak berarti ya. Yang dianalisa lebih ke temanya. Misalkan ya betul, tetapi juga kategori juga mempengaruhi kan. Jadi kita dari tema ini, saya temanya adalah tema quality yang paling penting, di mana customer dia paling concern kepada quality. Tetapi quality apa itu kita secara kategori kan. Quality apa yang paling penting? Kita melihat lagi secara kategori, nggak bisa secara umum high level kepada quality saja. Kebayang nggak Mas Damar? Iya. Oke Pak. Terima kasih Pak Jerry. Good. Tapi kita berangkatnya tetap dari tema ya Pak. Ketika menganalisa ya Pak. Berangkatnya dari coding. Iya, maksudnya coding kategori tema udah ketahuan nih Pak. Iya kan? Kemudian tema itu kan sebenarnya untuk menggambarkan apa yang kita cari nih dari penelitian gitu kan ya Pak. Nah, berarti kan untuk menganalisa sesuatu kita dari ujungnya dulu kan Pak, dari temanya, nanti dari temanya baru mendalam ke kategori kalau diperlukan gitu atau ke codingnya gitu ya Pak. Jadi tema lah yang mendasarinya kan? Ya. Oke Pak Jerry, terima kasih Pak Jerry, jelas Pak Jerry. Oke. Baik, yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut presentasi. Oke, Mas Anas. Ya Pak, misal suatu perusahaan itu ingin menganalisa perspektif media terhadap perusahaannya Pak. Dan itu bisa menggunakan NVivo atau mungkin ada alat lain Pak. Makasih Pak. Bisa menggunakan analisa terhadap apa? Media. Perspektif media terhadap suatu perusahaan. Misal umpama kayak sawit ini aja lah Pak. Saya kan di sawit ini. Perspektif media atau masyarakat umum di media ini, media internet terkait sawit itu positif atau negatif lah, itu bisa mengukurnya dari NVivo ini atau mungkin bisa dari tools lain Pak. Oke, kalau dari NVivo misalkan ini Twitter terhadap kebun sawit gitu ya. Nah, dari Twitter kita bisa melihat apa yang menjadi memvisualisasi apa yang menjadi word cloud kata-kata di Twitter terhadap kebun sawit. Ya, dari situ kita bisa membaca sekarang periodenya seminggu terakhir. Apa isu dengan sawit? Carter County ya, ini enggak Carter County kan, ini hashtag ya. Jadi kita bisa melihat ini apa? Dan kita bisa ngebaca ya apa yang menjadi summary-nya. Ini tree map-nya ya. Misalkan juga kita bisa melihat apa yang menjadi concern sekarang dari NVivo bisa. Kalau Anda tapi NVivo itu tetap saja kita harus menarik datanya dari R. Jadi kita menarik datanya dari R, itu data Twitter misalkan. Ini data Twitter saya. Nah, misalkan kebun sawit. Search-nya itu adalah sawit gitu ya, sawit. Oke. Nah, nanti kita lihat sawit itu dia apa yang menjadi isu di sawit sekarang ya. Kita bisa membaca secara kata-kata apa yang menjadi trending, kemudian secara sentimen. Kalau yang bahasa Inggris itu sudah ada padanannya ya. Ini sentimennya positif atau negatif, kita bisa mengukur berapa positif, berapa negatif dari kata atau kalimat tersebut yang ada di Twitter ya. Kata-kata itu ada positif negatifnya, ada yang 0, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Ada yang minus, misalkan benci itu minus gitu kan.
males itu kan minus. Jadi nanti bisa diukur berapa berapa total skor sentimen dari ini seperti ini sawit nih. Udah kelihatan Pak Anas? Sawit 1000 Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Di ini 369, minyak 187, kelapa 185. Dan nah jadi kita bisa, ini saya pakai datanya top 10 aja ya. Kalau bisa mau panjang lebih panjang bisa lagi. Di sini dari N-nya ini kita bisa pilih hanya top 10 saja ya. Nah, Anda nanti juga dari sini bisa kita ukur sentimennya. Misalkan kita pakai dua kata atau 3 kata gitu ya. Kita break berdasarkan 3 kata, berdasarkan 2 kata. Ini sentimennya apa nih? Sawit dimonopoli. Nah, itu dimonopoli itu udah menjadi negatif sentimennya kan? Bagaimana kita melakukan text mining berdasarkan 1 kata, 2 kata, 3 kata. Ya. Bisa juga dengan NVivo kita menggunakan 3 kata. Misalkan seperti ini. Kita sebentar. Ini data new articles lah. Fisherman span. Ini apa nih? Nah, kita bisa menggunakan query word frequency, kemudian minimum 3 length. Nah, ini kata dia nggak bisa ya. Atau dia 20 misalkan. 20. Mana ada 20 ya? Coba aja lah. Kalau 20 bisa 2 kata digabung sama dia. Nggak ada 20. Jadi dia cuma 1 kata ya. Hanya per kata di sini. Bisa nggak dia 2 kata, 3 kata? Kayaknya NVivo nggak bisa deh. Coba misalkan 10. Bisa nggak dia 2 kata? Oh, nggak bisa ya. Kayaknya nggak bisa deh NVivo. Nah, ini hanya yang 10. Kalau di R bisa. Kita bisa berdasarkan 2 kata, 3 kata. Kata-kata itu 2 kata mana yang paling sering muncul? Sawit dimonopoli, sawit merusak dan lain sebagainya, sampai 3 kata. Nah, kita bisa ngeliat top 10-nya itu sebenarnya yang paling penting kan top 10 tertinggi kan? Sawit dimonopoli atau sawit merusak alam dan lain sebagainya. Kita bisa lihat sentimen masyarakat seperti apa sebenarnya di top 10. Apakah positif atau negatif? Kebayang Mas Anas? Bayang Pak. Oke. Jadi Mama pakai RStudio itu kan gini Pak, Mama kayak yang levelnya itu internasional kan berarti kan bisa aja itu pakai bahasa luar sama dengan bahasa Indonesia Pak. Jadi Mama di RStudio ini apakah untuk kata kuncinya harus dibedakan Pak? Katakanlah Mama kita pengen lihat sentimen di dalam negeri ini menggunakan bahasa Indonesia, buat di luar bahasa Inggris atau bisa combine Pak? Karena kan kita yang baca ini data Twitter ya Pak. Ya. Nah, data Twitter kan ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya kan? Asal ada kata-kata sawit di dalamnya mereka langsung cari Pak. Nah, asal ada kata sawit di dalam tweetnya itu dia bisa langsung baca. Kalau ada 2 kata, 3 kata yang mau digabung, mereka nanti bisa dicari kan, bisa dipotong-potong dalam kalimat tersebut. Sawit dimonopoli, pokoknya ada kata sawit di tengah atau di akhir. Di tengah, di akhir atau di awal. Nah, itu ada 3 pilihan di dalam 1 kata sawit. Jadi kita bisa melihat kata-kata mana yang paling sering muncul secara intelligent. Misalkan di sini sawit kebun sawit. Ya, ini artinya ada kalau ini kan ini men-search kepada kata sawit yang ada di tweet. Tetapi kalau hasil outputnya kita bisa settingnya itu dia harus setting lagi, saya harus tambah coding lagi ya. Untuk yang saya tambah coding lagi. Nah, kayak gini kan ini keluar nih. Kemantapan nang Indomart tuku kopi Ewuan. Ini apa sih nih? Ya ini ya. Ini kopi yang kemarin, kopi tuku kemarin kali ya. Ini masih data yang kemarin belum kehapus kali. Ini bukan sawit ya? Bukan. Ini yang kopi tuku. Nah, ini beda lagi. Nah, jadi harus ada tambah lagi untuk codingnya untuk 2 kata, 3 kata. Sebelum, sesudah, ataupun di antara untuk membaca sentimennya nanti. Gitu ya Pak Anas ya. Jadi kalau misalkan perusahaannya mau bisa install R gratis Pak. R gratis. Kalau mau nanti bisa pelatihan R. Nah, pelatihan R. Itu lain berbeda lagi ya konsepnya. Jadi ada pelatihan untuk pelatihan text mining menggunakan R untuk text mining di Twitter, di sosial media, di Instagram. Nah, itu beda lagi. Kebayang ya Pak Anas?
Siap Pak, makasih Pak. Oke, kalau perlu itu tahu siapa yang dihubungi ya. Oh, sudah langsung klik Pak. Siap Pak. Oke, yang lain ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada presentasi tugas Anda. Pak, saya mau nanya ya, Pak. Mbak Ainun. Maaf. Terkait yang tugas yang etnografik itu Pak, Bapak kan nggak menginfokan mengenai standar penulisan jurnal nih, baik yang dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Kita ngikutin yang mana tuh Pak? Maksudnya hurufnya seperti apa, spasinya berapa, terus yang harus di isi itu aja, misalnya isi materinya ada pendahuluan, Ya, ada oke. pembahasan. Baik. Itu kaitannya di sini, Mbak Ainun. Jadi ketika Anda kan sudah buat tuh untuk tugas yang kemarin lah contohnya ya. Nah, untuk yang grounded theory kan udah bikin jurnal. Nah, itu jurnal kan bisa dipublikasikan di banyak tempat. Misalkan di Sinta 1, Sinta 2 gitu ya, Sinta 3. Nah, jadi ketentuan penulisan itu secara umum sama, tetapi di masing-masing publisher itu dia ada banyak ketentuan, ada ketentuan yang mereka masing-masing ya. Misalkan di sini kita terkait dengan kualitatif ya, kualitatif. Nggak ada yang kualitatif, research. Nah, ini ada Sinta 2 di Politeknik Negeri Bandung misalkan. Ini kita buka filenya, websitenya. Layar saya kelihatan ya? Kemudian ada websitenya di sini. Kita bisa melihat. Nah, jadi nanti Anda kan bakal publish nih jurnalnya ke sini. Ya kan gratis, kan tinggal submit doang kan udah jadi kan. Kemudian di sini ada pilihan untuk submission. Nah, Anda bisa submit di sini. Terus kemudian ada juga namanya author guidelines. Author guidelines-nya mana? Oh, ini dia, mereka nih udah ada jurnal-jurnalnya nih. Author guidelines about home. Ini home dulu deh. Ini home-nya ya. About the journal, review process, submission, policies. Policies-nya, nah, citation analysis. Sebentar, mana author guidelines. Current. Oh, ini yang current-nya. About the journal, editorial team, policies, review process, about the journal. About the journal. Nah, ini. Harusnya ada author guidelines ya yang menjelaskan kepada dia itu. Nah, ini regular article. Ini dia harus 6.000 sampai 8.000 words. Jadi diatur ya. Ya. Kemudian submission akan direview oleh 2 orang reviewer. Ya. Terus case study, doctoral dissertation, editorial. Sini nggak dituliskan tentang artikel template. Nah, ini nih artikel template. Nah, ini ada artikel template. Jadi ini adalah template yang mereka minta untuk Anda gunakan. Nah, jadi Anda silahkan masuk ke masing-masing website, kemudian nanti mereka akan berikan ke Anda, oh ini bentuknya seperti ini nih. Kemudian type the title of your article here. First author siapa, second author siapa, third author siapa. Ya, corresponding author siapa, tanggal berapa, abstraknya seperti apa di dalam itu. Bahwasanya Anda meneliti grounded theory analysis, kemudian apa yang menjadi tema yang muncul dan sebagainya Anda jelaskan di abstraknya ya. Maksimal 200 kata. Ya. Ya, jadi ada introduction di sini. Introduction apa? Kenapa Anda tertarik meneliti ini? Literatur review. Apa saja yang menjadi literatur review Anda? Pakai buku apa saja? Pakai jurnal siapa saja yang menjadi literatur Anda? Kemudian research methods. Anda menggunakan grounded theory. Ya, grounded theory yang mana? Yang menggunakan coding, kategori dan themes. Terus
grounded theory method ya, grounded theory analisis ya. Kemudian terus resultnya seperti apa hasil grounded theory Anda ya. Terbentuk kategori apa saja, kategori terbentuk membentuk tema apa saja. Kemudian discussion di sini, apa bedanya penelitian Anda dengan penelitian orang yang lain ya, misalkan konklusinya apa yang menjadi konklusi, sebaiknya kita go into yang tema utamanya apa, yang frekuensinya paling tinggi. Managerial implication-nya apa yang menjadi managerial implication kepada Pak Rinto, apa menjadi managerial implication kepada Bu Aini dari hasil penelitian Bu Aini. Kemudian apa menjadi limitation dan future research ya, apa yang jadi limitasi. Nah ini semua kita ikutin kalau kita mau publikasi di tempat mereka. Reference-nya ini, cara penulisannya seperti ini, namanya dulu baru tahun, jangan tahun baru nama. Jadi mereka mengatur ketentuan untuk template masuk kepada publisher tempat mereka ya. Kebayang Bu ini? Bayang Pak. Itu hurufnya terserah kita untuk besar, kecil, atau jenis hurufnya. Ikuti template. Ikuti template. Ini templatenya hurufnya kecil, besarnya berapa? Anda cek aja nanti di Word. Ini juga first author, second author pakai huruf yang besar berapa? Beda lagi kan? Ini untuk academic title, nama fakultas. Nah ini juga beda lagi kan? Nah ini abstrak ini dia, pakainya dia ini Sitka Banner apa sih? Apa nih, Sitka Banner atau Arial nih? Nah nanti Anda cek aja di Word-nya. Ketika Anda download ini, ketahuan ini hurufnya apa kan? Kebayang Bu? Kebayang. Soalnya aku baca yang jurnal, kalau berdasarkan yang dari DIPI itu kan dia pakai time Roman Ya, 1,5 gitu ya. Pak, 12 Ini kita ukurannya. mengacu kepada masing-masing publisher ya. Ini adalah International Journal of Applied Business Research, Polban Bandung ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau publikasi di tempat yang berbeda-beda silakan, gitu. Jadi silakan nanti. Jadi begitu sudah submit, kan di sini kan ada author 1 sama author kedua misalkan. Nah, secondary untuk second authornya bisa ditaruh nama saya. Nanti ketika Anda submit kan ada reviewer itu. Reviewer akan cecer Anda kan. Oh ini salah, ini salah, ini salah. Ini perbaiki. Jadi kalau saya terima, saya bisa juga langsung respons sama Anda untuk perbaikannya. Kita perbaiki yang ini pakai yang ini pakai yang itu. Jadi bisa cepat gitu untuk publikasinya. Ya. Yang penting masukin dulu aja. Nanti Anda ikutin aja prosesnya, nikmatin aja nanti. Oh, si River ini bilang ganti, yang ini udah oke, yang ini ganti lagi. Kerja terus kita jadinya. Kebayang Bapak Ibu? Reviewernya bukan dari dosen aja Pak ya, maksudnya dari pengguna yang lain juga bisa sebagai reviewer. Ditunjuk dari si publishernya ya. Kita nggak tahu siapa reviewer. Mereka akan tunjuk 2 orang. Kan di sini dia tulis nih, bahwasanya mereka akan at least 2 minimal reviewer yang akan membaca, terus menganalisa dan mengkritisi tulisan Anda. Itu prosesnya bisa sebulan 2 bulan itu. Cuma buat berantem doang tuh. Perbaiki ini gitu kan. Udah 2 kali 3 kali perbaiki, udah bener, nanti baru mereka publish ke jurnal mereka, publisher mereka. Jadi bisa Sinta 1, Sinta 2, kalau bahasa Indonesia Sinta ya. Tapi Anda cek dulu mereka terima nggak bahasa Indonesia. Nah, di sini mereka terima bahasa Indonesia apa tidak? Kita harus baca dulu gitu ya. Nah, alternatif lain juga kalau Anda ragu, Anda bisa email. Nanti ada alamat emailnya nih kan, Ijabra Polban. Nah, misalkan yang Polban lah gitu ya. Jadi Anda bisa email ke mereka, Pak, nanya ini bisa bahasa Indonesia tidak? Gitu. Karena di sini kita lihat semuanya bahasa Inggris ya. Nah, apakah ini bisa bahasa Indonesia? Oke, kalau bisa, ya udah go. Seperti itu. Kebayang Bu Ainun? Kebayang Pak. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi yang lain? Terima kasih Pak. Sama-sama. Kalau tidak ada, saatnya untuk menyajikan presentasi Anda. Bagi yang kemarin masih belum presentasi, dipersilahkan. Siapa yang mau maju?